Konferensi pers Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta di Polres Malang terkait tragedi Kanjuruhan. Konferensi pers Kapolda Jatim, Irjen Pol Niko Afinta terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan di Polres Malang, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Tragedi Kanjuruhan terjadi pasca pertandingan Arema vs Persebaya di Liga 1 Indonesia 2022. 127 orang meninggal dunia dalam tragedi ini. Update akhir 153 orang meninggal dunia. Yang melaksanakan pengamanan. Pertama-tama kami menyesalkan dan prihatin serta berduka cita atas terjadinya kejadian ini, di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Arema saja, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik yang dari Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata. Kalau sudah anarkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya, atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak, 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, antara mobil patroli, mobil truk Brimob, mobil Totwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan. Tadi dilakukan pengecekan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan kepada yang sedang dirawat. Lalu kami juga ingin menyampaikan bahwa dari 40.000 penonton yang hadir kurang lebih, tidak semuanya anarkis, tidak semuanya kecewa, hanya sebagian, yaitu sekitar 3.000 yang masuk turun ke tengah lapangan, sedangkan yang lain itu tetap mereka diam di atas. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau memang semuanya mematuhi aturan, kami juga akan melaksanakan juga dengan baik. Tapi ini ada sebab akibatnya, kami akan menindaklanjuti. Sekali lagi kami belasungkawa, dan kami akan melakukan langkah-langkah ke depan dengan stakeholder terkait supaya ini tidak terjadi lagi. Kemudian tim akan melakukan pengecekan kembali supaya tidak ada anggota masyarakat ataupun penonton yang masih tertinggal.
Saya kira ini beberapa hal mungkin Pak Bupati maupun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Kapolda, Ketua Federasi Provinsi Jawa Timur, Berkominda Kabupaten Malang, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua DPRD, dan juga Wakil Bupati beserta jajaran TNI Polri yang hadir, teman-teman wartawan, selaku Bupati Kabupaten Malang, ikut berduka cita dan menyesalkan adanya kejadian ini, dan mudah-mudahan ini yang terakhir untuk kejadian persepak bolaan Indonesia. So, langkah-langkah yang kami tempuh ya setelah kejadian memerintahkan Pak Mabuk memang saya perintahkan untuk awal mulai dari awal pertandingan sampai terakhir dan mengomando di lapangan, dan dinas kesehatan setelah terjadi ini saya perintahkan semua ambulan kita kerahkan hampir 50 ambulan untuk mengevakuasi korban yang ada. Yang kedua yang sehat sudah perintahkan seluruh rumah sakit untuk dirawat tanpa melihat identitas, karena bagian tidak bawa identitas. Itu tadi laporan bagaimana rawat semuanya rawat, biaya semua yang nanggung nanti Kabupaten Malang. Itu supaya nanti para di rumah sakit sudah saya perintahkan semua kepada kepala rumah sakit, setiap korban yang masuk rumah sakit harus dirawat. Nanti urusan biaya semuanya yang nanggung dari Kabupaten Malang. Dan hari ini kita lakukan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan oleh Kabupaten Malang dengan keterbatasan semua sarana dan fasilitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kapolda, Bapak Ketua DPRD dan Forkopimda Kabupaten Malang. Kami selaku Kapolres Malang menyampaikan turut berbela sungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa pasca pertandingan Arema melawan Persebaya. Yang pasti setelah kejadian ini nanti tentu kami akan melakukan konsolidasi ulang, mitigasi bersama-sama rekan-rekan Aremania untuk supaya kegiatan ini bisa diterima oleh semua pihak, dan kedepannya kalaupun nantinya ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lagi bisa berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Gerak Nusantara melaporkan.